Episode 1621-1625. Bab 1621, Permusuhan yang tidak dapat dibenarkan. Aku tidak butuh bantuanmu. Cucuyan segera meninggikan suaranya, tampak sangat terguncang. Ia menyadari bahwa suaranya sangat berbeda dari biasanya, jadi ia melanjutkan, sebenarnya, Ziyin dari Sekte Kesedihan Surgawi juga datang, dan kemudian kau juga muncul, yang menyebabkan sedikit gangguan pada kondisi mentalku. Jika kakak senior ingin membantuku, maka silakan pergi secepatnya. Ia tampak menggertakkan giginya dan berbicara dengan sangat sulit. Lou Wucheng tercengang. Dia tahu bahwa buku pegangan Tao Sekte Master Yan adalah keterampilan yang akan mudah menemui masalah jika seseorang merasakan emosi yang terlalu kuat. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, jadi adik perempuan junior sedang berkultivasi. Itu semua salah si bocah Ziyin. Kakak senior akan menghadapinya sekarang. Bagaimanapun, kita masih punya banyak waktu, jadi kita bisa mencari hari lain untuk menjelajahi tempat ini bersama-sama. Dia segera pergi setelah itu. Ziyin, yang berada di luar halaman, awalnya merasa sedikit gugup. Namun, ketika dia melihat Lou Wucheng muncul sendirian, dia langsung merasa jauh lebih percaya diri. Aku tahu Pericu tidak akan mengikuti pria manapun. Lihat, bukankah kau baru saja mempermalukan dirimu sendiri? Ketika melihat Lou Wucheng menyerbunya dengan marah, Ziyin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan puas, siapa yang tampaknya mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Namun lihatlah dirimu sekarang, kamu keluar dengan wajah pucat dan sendirian. Bajingan, beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Teriak Lou Wucheng sambil meninju Ziyin. Orang ini hampir membuat adik perempuannya mengalami penyimpangan kultivasi. Ziyin meledak dalam kemarahan, membalas, kaulah yang mengacau setelah bicaramu, mengapa kau melampiaskan kemarahanmu padaku? Apakah kau pikir aku takut padamu? Keduanya langsung beradu. Untungnya, keduanya tahu seberapa jauh mereka harus melangkah dan hanya menggunakan tinju dan kaki mereka tanpa menggunakan ki. Kalau tidak, jika orang lain tahu, kualifikasi mereka untuk mengikuti turnamen akan terancam. Namun, setelah bertarung beberapa saat, mereka malah semakin marah. Tanpa disadari, mereka mulai menggunakan keterampilan bertarung mereka. Tiba-tiba, sebuah suara menegur mereka, dengan nada membentak, apa yang kalian lakukan? Berhenti sekarang juga. Sayangnya, mereka berdua sudah berkomitmen penuh. Mereka sudah berada di titik di mana mereka harus mengalahkan lawan mereka dengan telak, bahkan jika mereka harus kehilangan kualifikasi. Tiba-tiba, suara dengungan dingin bergema. Seolah-olah seember air es telah dituangkan ke atas mereka. Mereka melihat jejak kain putih menyapu keluar dari sudut mata mereka, dan mereka benar-benar terpisah. Lebih jauh lagi, pada saat itu, semua meridian mereka membeku sehingga mereka tidak bisa terus bertarung sama sekali. Lou Wucheng adalah orang pertama yang mengenali orang itu. Dia segera berkata, saya menyapa Master Sekte Yan. Baru pada saat itulah Ziyin menyadari bahwa kini ada seorang wanita berpakaian putih di depannya. Meskipun dia bertopeng, tampaknya ada lingkaran cahaya yang indah di sekelilingnya. Dia benar-benar mulai merasa sedikit rendah diri saat melihatnya. Dia berkata, junior ini menyapa Master Sekte Yan. Pada saat yang sama, dia merasa ngeri. Meskipun Yan Suehen dikenal sebagai seorang Grandmaster, fakta bahwa dia bisa menghentikan mereka berdua dengan satu gerakan sungguh konyol, bukan? Bagaimanapun, apakah itu Lou Wucheng atau murid-murid paling menonjol dari generasi muda lainnya, mereka bahkan tidak akan kalah melawan beberapa tetua mereka, apalagi melawan dua dari mereka pada saat yang sama. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian ingin didiskualifikasi dari kompetisi sekte besar? Yan Suehen membentak dengan dingin. Tatapannya tertuju pada Lou Wucheng. Dia tidak terlalu peduli dengan Ziyin, karena dia berasal dari Sekte Kesedihan Surgawi, tetapi Lou Wucheng adalah pemain unggulan Sekte Giok Putih. Jika dia benar-benar didiskualifikasi karena ini, itu akan sangat merugikan Sekte Giok Putih. Iklan oleh Pub Future, selain saat dia berada di hadapan Zuan, dia benar-benar mendapat banyak penghormatan. Dua orang yang menganggap diri mereka tak tertandingi di dunia ini bahkan tidak berani bernapas terlalu keras di hadapannya. Ketika melihat mereka berdua tetap diam, Yan Suehen tidak dapat menahan diri untuk memanggil Lou Wucheng. Wucheng, mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi? Semua ini salahnya, dia datang tengah malam untuk mengganggu adik perempuan Chu. Saat itu dia sedang berkultivasi,
dan dia hampir saja menyimpang karena dia, kata Luo Wucheng sambil menatap Ziyin dengan penuh kebencian. Ziyin benar-benar tercengang. Dia langsung membalas, omong kosong. Pericu jelas masih baik-baik saja saat aku pergi, kaulah yang mengganggunya. Apa yang kau salahkan padaku? Pria beralis tebal ini biasanya terlihat cukup jujur. Mengapa dia begitu tidak tahu malu sekarang? Keduanya hendak bertarung lagi ketika sesosok tubuh putih menghilang. Yan Suehen tidak terlihat dimanapun. Hanya aroma dingin yang samar memenuhi udara malam. Sebelumnya, Yan Suehen sudah mulai panik. Wang Wuxi telah membuat keributan besar ketika secara pribadi datang ke Golden Peak. Sebagai salah satu individu paling berpengaruh di antara 9 sekte, bagaimana mungkin dia tidak tahu orang mana yang dia terima? Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia telah mencoba menghindarinya dan meninggalkan Yi Commandery untuk datang ke Valet Mountain, dia akan mengikuti tepat di belakang mereka. Dia bahkan tidak bisa mengabaikannya. Pada saat itu, dia bahkan memiliki pikiran aneh. Mungkinkah benar-benar ada semacam takdir besar yang mengikat mereka bersama? Namun, dia segera menghentikan dirinya sendiri. Untuk menjernihkan pikirannya yang kacau, dia telah menemukan tempat yang tenang di Gunung Valet untuk bermeditasi. Namun, tepat setelah dia akhirnya bisa mengendalikan diri, dia mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Cuyan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sementara itu, setelah Luo Wucheng pergi, Zuan bertanya dengan tidak senang, mengapa ada begitu banyak pria yang mencarimu di tengah malam? Saudara ayam itu memang beda, tapi Luo Wucheng juga murid dari Sekte Giok Putih, kakak senior Cucuyan. Dia adalah seseorang yang mungkin sering berinteraksi dengannya, jadi Zuan tiba-tiba merasakan bahaya. Bagaimana aku bisa tahu mereka akan tiba-tiba menjadi gila hari ini? Jawab Cucuyan, lalu tiba-tiba menyeringai. Sebenarnya, selalu ada banyak orang yang mengejarku. Jika kamu tidak memperlakukanku dengan baik, berhati-hatilah atau, Dia dengan cepat menyerah dan memohon, aku bercanda. Aku biasanya hanya fokus pada kultivasi. Selain kamu, aku tidak peduli dengan orang lain. Zuan akhirnya merasa sedikit puas. Sebenarnya, dia memahami sifat Cucuyan lebih dari siapapun. Namun, saat itu, nalurinya sebagai seorang pria membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegaskan dominasinya pada tubuhnya. Cucuyan terdengar seperti menyimpan sedikit dendam saat berkata, Zu, kamu baru saja menyakitiku. Maaf, kata Zuan dengan nada meminta maaf dan menciumnya dengan lembut. Setelah badai berlalu, datanglah sinar matahari yang hangat. Cucuyan mengerang, lalu memeluk kekasihnya erat-erat. Setelah semua yang terjadi, dia sudah sepenuhnya terikat. Tiba-tiba, Yan Suehen buru-buru memanggil dari luar, Cuyan, ada apa? Iklan, oleh Pub Future. Kedua orang di dalam ruangan itu gemetar. Seluruh tubuh Cucuyan menegang. Adapun Zuan, dia tidak bisa menahan diri. Pikiran Cucuyan menjadi kosong. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras dan jelas seperti suara burung phoenix. Ekspresi Yan Suehen berubah beberapa kali dengan cepat. Dulu, mungkin dia masih sedikit bingung, tetapi setelah pengalaman itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Anda telah berhasil menghubungi Yan Suehen untuk +911 +911 +911. Dia juga tidak tahu mengapa dia begitu marah. Apakah dia benar-benar marah demi muridnya, atau karena hal lain? Bagaimana kabar adik perempuan, Pericu? Terdengar dua suara. Kebetulan, Luo Wucheng dan Ziyin tidak berminat untuk terus bertengkar setelah Yan Suehen pergi. Mereka juga khawatir tentang Cucuyan, jadi mereka ikut. Namun, mereka berdua jauh lebih lambat dari Yan Suehen dan baru tiba sekarang. Ikuti novel terkini di NOV3LB Info per meter. Enyahlah, teriak Yan Suehen, suaranya membawa kekuatan longsoran salju yang tak mencair. Dengan lambaian tangannya, kekuatan dahsyat menyapu keluar, langsung membuat mereka berdua terlempar beberapa li jauhnya. Ketika mereka merangkak kembali berdiri, kedua pria itu ketakutan dan pergi dalam keadaan menyedihkan. Bagaimanapun, meskipun Yan Suehen biasanya dingin dan menyendiri, dia selalu bersikap baik. Tidak seorang pun pernah mendengarnya mengucapkan kata-kata kasar, namun sekarang, dia jelas sangat marah. Mereka tentu saja tidak berani terus memaksakan keberuntungan mereka dan hanya bisa kembali dengan suasana hati yang berat. Sementara itu, Cucuyan berlutut di tanah, tampak malu dan bersalah saat dia meminta maaf kepada Yan Suehen. Tuan, saya salah.
Yan Suehen menatapnya. Saat itu, wajah Chu Chuyan memerah sepenuhnya, dan rambutnya yang biasanya rapi dan bersih menjadi berantakan. Pakaiannya juga dikenakan dengan tergesa-gesa, tetapi dia sama sekali tidak terlihat ceroboh. Sebaliknya, dibandingkan dengan penampilannya yang dingin, dia sekarang memiliki sedikit pesona malas. Bahkan sebagai seorang wanita, Yan Suehen sedikit tersentuh. Dia harus mengakui bahwa kecantikan seperti ini benar-benar diberkahi oleh dunia. Namun, ketika dia melihat tubuh Chu Chuyan masih gemetar tak terkendali di balik pakaiannya yang longgar, dan mencium aroma yang tertinggal di udara, dia tiba-tiba merasa sangat kesal dan frustrasi tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia mendesis, di mana bajingan Su itu? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Chu Chuyan masih menunduk karena malu. Dia berpikir, bagaimana mungkin Su berani tinggal di belakang? Tidakkah kau akan mencabik-cabiknya? Tapi bajingan itu benar-benar berlari cepat. Aku bertanya-tanya apakah dia mengenakan pakaiannya dengan benar. Yan Suehen hendak melontarkan omelan lagi ketika dia melihat Chu Chuyan berlutut dengan menyedihkan di depannya. Kelopak matanya tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. Meskipun dia marah, dia tetap membantu Chuyan berdiri dan berkata, "Aku tahu seperti apa dirimu biasanya. Mungkin bocah bau itu yang memaksamu. Kamu harus istirahat. Aku akan mencarinya dan memberinya pelajaran yang pantas." Dia mulai menggertakkan giginya saat berbicara. Chu Chuyan melompat kaget. Dia tahu sifat gurunya dan takut Yan Suehen akan membunuh Zuan karena marah. Dia segera berpegangan pada kaki gurunya dan berkata, "Guru, semua ini atas kemauannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dia." Wajah Yan Suehen berubah pucat dan merah. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam dirinya. Pada akhirnya, dia menghela napas dan berkata, "Sungguh permusuhan yang tidak beralasan." Chu Chuyan agak bingung, berpikir, mengapa ini disebut permusuhan yang tidak beralasan. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana tindakannya secara praktis tidak dapat dimaafkan menurut standar Sekte Giok Putih, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Beberapa saat kemudian, Yan Suehen menatap muridnya dengan dingin dan bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa aku melarangmu tinggal bersamanya untuk sementara waktu?" Murid tahu bahwa guru khawatir suasana hatiku akan berubah drastis, yang akan memengaruhi keadaan tak tergoyahkan dan mungkin menyebabkanku kalah dari saintes Sekte Iblis, jawab Chu Chuyan, sedikit rasa bersalah muncul di matanya. Dia benar-benar terlalu keras kepala hari ini dan mengkhianati harapan gurunya, serta asuhan Sekte Giok Putih. Seolah-olah dapat melihat apa yang ada di dalam pikirannya, Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, tidak masalah jika kamu kalah dari saintes dari Sekte Iblis. Aku tidak terlalu peduli dengan gengsi Sekte Giok Putih. Namun, bahkan jika kamu bisa kalah dari saintes dari Sekte Iblis, kamu pasti tidak bisa kalah dari Qiu Honglei." Balon warna-warni terbang 0,00,0,00. Iklan oleh Pub Future. Bab 1622, Rumor dan Fitnah. "Kenapa?" tanya Chu Chuyan. Mungkin karena kegembiraan yang baru dialaminya, pikirannya menjadi kabur. Dia selalu berpikir bahwa pertarungannya dengan Qiu Honglei terkait dengan kebanggaan Sekte Giok Putih dan Sekte Iblis, sampai-sampai menyinggung tentang hubungan antara kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, dia tidak berani memperlakukan masalahnya sembarangan. Namun, siapa yang mengira bahwa gurunya benar-benar akan mengatakan bahwa hal-hal itu tidak penting? "Anak bodoh," kata Yan Suehen sambil mendesah. "Kamu juga tahu tentang hubungan Qiu Honglei dengan Zuan, bukan? Jika kau kalah darinya, bukankah kau akan berada di bawahnya selama sisa hidupmu?" Wajah Chu Chuyan memerah. Dia berkata dengan lemah, "Aku tahu Qiu Honglei, dan kurasa tidak akan seperti itu." Suaranya semakin lembut. Dia menyadari bahwa emosi bukanlah sesuatu yang mengikuti logika sama sekali. Jika dia benar-benar kalah dari Qiu Honglei, mungkin dia benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi di hadapan saingannya selama sisa hidupnya. Dia akan selalu ditekan oleh Qiu Honglei. Bahkan jika Qiu Honglei tidak mengerti sekarang, dia akan mengerti di masa depan, kata Yan Suhen sambil menatap muridnya. Selain itu, dia adalah murid Yun Jianyu. Yun Jianyu selalu ingin naik ke atasku sepanjang hidupnya, tetapi sayangnya dia tidak pernah berhasil. Jika ada kelemahan yang dapat dieksploitasi pada muridnya, dia pasti akan mulai memikat Qiu Honglei. Dia hanya akan dapat memuaskan keinginan konyolku itu untuk menang melalui muridnya yang menekan keinginanku. Yun Jianyu adalah master Sekte Iblis,
jadi dia selalu mencapai tujuannya dengan cara yang adil atau curang. Qiu Honglei belajar di bawah, jadi dia pasti akan menggunakan segala macam cara untuk menaklukkanmu. Dia bahkan mungkin menggantikanmu dan berusaha melayaninya. Pada akhirnya, kamu mungkin tidak memiliki muka untuk tetap berada di sisi Zuan lagi. Mungkinkah kamu benar-benar ingin mencapai titik itu? Warna merah di wajah Cucuyan menghilang, digantikan oleh warna pucat pasi. Dia menyadari bahwa situasi seperti itu benar-benar memiliki peluang besar untuk terjadi. Jadi, pertempuran ini bukan demi sekte giok putih, melainkan demi dirimu sendiri. Namun, demi kesenangan sesaat, bagaimana mungkin tuanmu tidak marah? Yan Suehen berkata dengan kesal. Namun, orang yang paling membuatnya marah tetaplah bajingan itu. Kau jelas-jelas berjanji padaku bahwa kau tidak akan datang dan mengganggu Cuyan, namun kau mengingkari janjimu. Baca bab terakhir di novelb.com. Tuan, saya tahu saya salah, kata Cucuyan sambil menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melanjutkan, saya tidak akan menemuinya lagi untuk sementara waktu, dan akan memfokuskan seluruh perhatian saya pada kompetisi. Yan Suehen mengangguk tanda menghargai dan berkata, seharusnya kamu mengerti. Dengan kecerdasan dan pelatihanmu, kamu tidak akan terlambat meskipun kamu baru mengetahuinya sekarang. Terima kasih, Tuan, kata Cucuyan, meskipun dia merasa sedikit aneh. Tuannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia pasti tidak akan peduli dengan hal-hal romantis seperti itu. Tapi sekarang, tuannya memberikan saran untuk pertempuran masa depannya di harem. Namun, ketika dia melihat tuannya masih marah, dia tidak berani bertanya lagi tentang hal-hal seperti itu. Dalam hati, dia masih sangat tersentuh. Tuan mungkin benar-benar menganggapku sebagai menantu. Itulah sebabnya dia memikirkan hal-hal dengan sangat rinci demi aku. Ketika melihat Cucuyan kembali tenang seperti biasa, Yan Suehen merasa lega. Ketika melihat tempat tidur yang berantakan dan mencium aroma yang tertinggal di udara, dia merasa agak malu untuk tinggal. Dia pun pergi dengan cemberut. Cucuyan tinggal sendirian di kamar dengan kedua tangannya menutupi wajahnya. Dia bergumam, itu sangat memalukan. Ketika dia membayangkan akan dilihat oleh tuannya, dia ingin menggali lubang di tanah dengan jari kakinya karena malu. Iklan oleh Pub Future. Saat Yan Suehen meninggalkan ruangan, dia tampak seperti awan putih. Dia segera tiba di luar kediaman Zuan dan berkata dengan dingin, Tuan Zu, keluarlah sekarang juga. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata tidak hormat seperti itu kepada Jenderal Su kita? Seru Zhang Zijiang, sambil berpikir dalam hati, sungguh kesempatan bagus untuk mendapatkan simpati dari Zuan. Dia dengan bersemangat mengambil senjatanya dan berlari keluar, memastikan bahwa Zuan dapat mendengar ekspresi kesetiaannya. Namun, sebelum dia bahkan dapat melihat siapa musuhnya, dia melihat bayangan putih di depannya. Kemudian, tubuhnya berangsur-angsur kembali ke kamarnya dan dia pingsan di tempat itu. Prajurit lain di ruangan itu terlambat. Mereka kebetulan melihat seorang wanita cantik mengucapkan lengan bajunya dengan lembut, dan merasa ngeri. Namun, karena mereka masih harus melaksanakan tugas, mereka masih memberanikan diri untuk mengangkat pedang mereka. Sayangnya, semua tangan mereka gemetar. Ahem, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian semua bisa kembali, kata Zuan saat itu, muncul dan mengirim para prajurit kembali. Para prajurit merasa seolah-olah mereka menerima kompensasi yang besar. Ketika mereka kembali ke kamar mereka, mereka semua dipenuhi dengan kekaguman. Seperti yang diharapkan dari Tuan Su, dia mampu tetap tenang dan kalem bahkan di hadapan seorang wanita dengan kekuatan yang mengerikan. Dia benar-benar hebat dan tak terduga. Ketika yang lain kembali ke kamar mereka, Zuan menyapa Yan Suehen. Kakak Yan, sudah lama sekali. Tapi pencerahanmu masih tetap anggun seperti sebelumnya. Yan Suehen membalas dengan dingin, siapa kakak perempuanmu? Anda telah berhasil menghubungi Yan Suehen untuk +444 +444 +444. Zuan sama sekali tidak merasa malu saat menjawab, tentu saja kamu. Aku masih tidak bisa melupakan adegan saat kita bertarung di samping saat itu. Aku tidak datang ke sini untuk mengenang masa lalu, kata Yan Suehen, langsung menyela. Bajingan ini tidak pernah mengatakan hal baik. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya dia bicarakan ketika dia mengatakan pertempuran? Dia membalas, kau tahu apa yang kau lakukan,
namun kau masih punya nyali untuk menghadapiku sekarang. Zuan tampak benar-benar polos saat bertanya, apa yang telah kulakukan? Aku sudah di sini sejak tadi. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Kak Yan, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya kepada siapapun di sini. Yan Suehen mencibir. Oh, jadi maksudmu ada pria lain yang menyerbu kamar Cucuyan? Zuan terdiam. Wanita ini biasanya terlihat tidak peduli dengan apapun, tetapi dia sangat ganas saat menyerang. Karena sekarang ini terkait dengan reputasi Cuyan, dia harus mengakui, tadi itu salahku. Tapi aku tidak tahu kalau kamu kebetulan kembali saat itu juga. Iklan oleh Pub Future. Oh, jadi pada akhirnya ini salahku. Yan Suehen membalas, begitu marah hingga dia tertawa. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen untuk plus 518 plus 518 plus 518. Bukan itu yang ingin kukatakan. Tapi mengingat Cuyan dan aku sudah menikah sejak awal, meskipun kami sedikit kesal, itu bukan hal yang tidak bisa dimaafkan, kan? Zuan menjawab tanpa daya. Kalian berdua sudah bercerai, Yan Suehen mengoreksi Zuan, membuatnya terdiam. Namun, dia merasa dalih itu agak mengada-ada, jadi dia hanya bisa melanjutkan, kamu jelas-jelas berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan mendekatinya untuk beberapa waktu karena itu akan memengaruhi kondisinya. Mungkinkah kamu sebenarnya ingin penyihir sekte iblis itu menang, jadi kamu sengaja mempermainkan Cuyan? Tentu saja tidak, Zuan cepat-cepat menjelaskan, aku hanya tidak bisa menahan emosiku. Tidak bisa menahan emosimu, Yan Suehen merasakan berbagai macam hal saat mendengar kata-kata itu. Ketika akhirnya dia menjernihkan pikirannya, dia berkata, selain itu, kamu benar-benar menindas Cuyan saat Lo Wucheng dan Ziyin berada di luar. Apakah kamu menyadari bahwa reputasi Cuyan akan hancur total jika ini terungkap? Zuan berada dalam posisi yang canggung. Dia benar-benar bertindak terlalu impulsif saat itu. Yan Suehen juga merasa sedikit aneh membicarakan hal-hal seperti itu. Dia berkata dengan ekspresi yang tidak wajar, aku datang untuk sekali lagi memperingatkanmu agar tidak mengganggu Cuyan lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memutuskan semua hubungan denganmu. Dia tidak menunggunya untuk menanggapi dan terbang menjauh. Awalnya Zuan agak kesal. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan senyum mengembang di wajahnya. Ketika Zuan kembali ke kamarnya, Xie Daoyun muncul, tampak khawatir dan hanya mengenakan mantel. Dia bertanya, Kakak Zu, apa yang dikatakan Master Sekte Yan kepadamu? Tekanan yang dia berikan saat itu sangat menakutkan. Percakapan Zuan dengan Yan Suehen telah diblokir oleh dinding energi yang kuat. Tidak seorang pun kecuali mereka yang dapat mendengar apa yang mereka katakan. Zuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, itu hanya kesalahpahaman. Semuanya sudah beres. Xie Daoyun benar-benar terkesan, dan berkata, Kakak Zu, kamu sangat hebat. Kamu mampu tetap tenang bahkan di depan seorang Grandmaster yang sedang marah. Tidak mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu. Baik atau buruk, Master Sekte Yan dan aku adalah kenalan. Berbeda dengan saat kau menghadapi seorang penyelamat, kata Zuan untuk menghiburnya, lalu berkata, baiklah, kau harus tidur. Sekarang sudah cukup larut. Dia melihat tempat tidurnya masih rapi dan teratur, yang berarti bahwa wanita itu belum benar-benar tidur. Dia tahu bahwa wanita itu pemalu, jadi dia tidak memaksakan masalah itu. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia kembali, akan tampak agak mencurigakan baginya untuk dipanggil tidur di tempat tidurnya. Dia kelelahan karena terus-menerus berlari ke sana kemari, dan pertempuran hebat yang baru saja dialaminya dengan Cuyan. Jadi, dia langsung tertidur begitu dia menyentuh tempat tidurnya. Xie Daoyun berada di kamar tepat di sebelahnya. Saat mendengar napasnya, dia merasa sulit untuk tertidur. Malam berikutnya berlalu begitu saja. Namun, keesokan harinya, segala macam rumor tiba-tiba menyebar di seluruh Gunung Valet. Semuanya mengatakan bahwa peri, Chu dari Sekte Giok Putih sebenarnya sudah menikah sebelumnya, dan suaminya adalah Zuan, yang saat ini berada di gunung. Kisah-kisah itu diceritakan dengan sangat rinci, menghancurkan hati banyak orang. Seluruh Gunung Valet menjadi gempar. Bab 1623, Gangguan. Apa yang kau dengar? Peri Chu dari Sekte Giok Putih pernah menikah sebelumnya. Tidak mungkin itu benar, kan? Dia terlihat sangat anggun dan luar biasa seperti seorang dewi, namun dia sudah menjadi seorang nyonya. Biasanya dia terlihat begitu murni dan tidak rusak.
Aku tidak menyangka dia sudah kehilangan kekasihnya sejak lama. Kamu benar-benar bisa mengenali seseorang dalam waktu yang lama tanpa mengetahui sifat aslinya. Dia terlihat sangat sombong dan dingin di permukaan, tetapi dia mungkin telah melakukan berbagai hal dengan kekasihnya di balik layar. Itu mungkin hanya fitnah, kan? Aku tidak percaya bahwa peri yang begitu agung dan tak ternoda adalah wanita seperti itu. Kamu bisa menipu orang lain, tapi jangan menipu dirimu sendiri. Saya punya teman dari Sekte Giok Putih yang punya berita yang dapat dipercaya. Pericu memang sudah menikah sebelum dia masuk Sekte Giok Putih. Ah, hatiku hampir hancur. Zhang Zijang dengan bangga melaporkan berita itu kepada Zuan pagi-pagi sekali. Tuan Zhu, sebelumnya aku pikir Anda sangat hebat dan tak terduga, tetapi hari ini, aku harus benar-benar bersujud dalam kekaguman terhadap Anda. Bahkan seorang dewi seperti Nona Chu dari Sekte Giok Putih sebenarnya adalah wanita Anda. Rasa hormat saya kepada Tuan Zhu mengalir deras seperti sungai. Tuan Zhang, apakah Anda sudah pulih setelah dipukul pingsan oleh Master Sekte Yan begitu cepat? Xie Daoyun bertanya ketika dia melihat ekspresi Zuan semakin tidak menyenangkan, dia buru-buru menghentikannya untuk berbicara lebih jauh. Tidak apa-apa, aku lebih kuat dari yang terlihat. Jika aku tidak keluar terlalu cepat tanpa mencoba menghindar, bahkan Master Sekte Yun tidak akan bisa pingsan semudah itu, kata Zhang Zijiang tanpa merasa malu sedikitpun. Zuan bertanya, ekspresinya semakin gelap, apakah itu yang dibicarakan semua orang di luar? Tidak semua orang seperti itu, Zhang Zijiang memulai. Ia berpikir sejenak dan berkata, beberapa orang adalah pendukung setia Pericu dan merasa bahwa ini semua hanya rumor. Beberapa orang melangkah maju dan menjelaskan bahwa Pericu sebenarnya hanya menikahimu secara formal dan bahwa mereka bukanlah suami istri yang sebenarnya. Tidak lama setelah kalian menikah, kalian ditangkap oleh pengadilan, sementara Pericu diangkat sebagai murid oleh Sekte Giok Putih. Kalian berdua sudah bercerai saat itu. Menurutku, orang-orang benar-benar tidak tahu apa-apa. Bagaimana mereka bisa memahami pesona Tuan Zhu? Bagaimana mungkin kalian berdua hanya menjadi suami istri secara formal? Tuan Zhang, teriak Xie Daoyun saat melihat ekspresi Zuan semakin gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Zhang Zijiang agar tidak melanjutkan. Zhang Zijiang tercengang. Kemudian, ekspresi tahu muncul di wajahnya. Dia berbicara tentang wanita lain di depan Lady Xie, jadi tentu saja dia tidak akan terlalu senang tentang itu. Zuan merasa paru-parunya akan meledak. Dia tentu saja tidak merasa bahwa hubungannya dengan Cucuyan adalah sesuatu yang memalukan. Namun, informasi yang terungkap saat ini, jelas bahwa orang yang memulainya memiliki motif yang tidak murni. Orang-orang suka bergosip, dan begitu gosip dimulai, mudah untuk menambahkan bahan bakar ke api. Satu kesalahan saja, reputasi Cucuyan akan hancur total. Terlebih lagi, pertarungannya dengan Qiu Honglei akan segera terjadi. Jika dia akhirnya terpengaruh oleh situasi ini, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Terlebih lagi, buku Tao yang tak tergoyahkan yang ia kembangkan, juga memiliki segala macam batasan. Ketika Zuan memikirkan hal-hal itu, dia tidak bisa tinggal diam lagi. Dalam sekejap, dia bergegas menuju halaman Sekte Giok Putih. Siapa Zuan itu? Dia sebenarnya anak buah Pericu. Aku benar-benar iri dengan setiap momen dalam hidupku. Iklan oleh Pub Future. Kamu masih belum tahu. Dia pejabat penting di istana. Guru negara bahkan datang sendiri untuk menyambutnya beberapa hari yang lalu. Sialan, bahkan Dewi yang terkemuka dan tak terhampiri di mata kita pun tampak seperti mainan di tangan mereka yang berkuasa. Diskusikan kelayakan udara di sekitar Zuan. Ia berpikir, sepertinya bagaimana cara berpikir anak muda saja dimanapun mereka berada. Namun, dia tidak akan merendahkan dirinya untuk bertarung dengan orang biasa. Dia langsung menuju ke halaman Cucuyan dengan waspada. Tepat saat dia mendekat, dia melihat Yan Suehen keluar. Ketika melihatnya, ekspresi Yan Suehen menjadi gelap saat dia berkata, "Kamu masih berani datang ke sini. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan kemarin?" Zuan panik dan berkata, "Kakak Yan, aku tidak sengaja datang ke sini untuk membuatmu marah. Hanya saja aku mendengar terlalu banyak rumor tentang Cuyan dan khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Itulah mengapa aku datang ke sini untuk melihatnya. Apakah kamu sengaja menyebarkan rumor itu untuk mengumumkan hubungan kalian?" Yan Suehen bertanya sambil menatapnya. Zuan menghela napas dan bertanya, "Kak Yan,
mungkinkah aku orang yang tidak tahu malu dan memalukan di matamu? Ekspresi Yan Suehen sedikit mereda saat dia menjawab, kamu memang tidak tahu malu dan tidak tahu malu, tapi aku yakin bukan kamu yang melakukan ini. Zuan terdiam. Apakah kamu memujiku atau mengutukku di sini? Jangan khawatir, Cuyan lebih tangguh dari yang kau kira. Satu-satunya kelemahannya adalah dirimu sendiri. Rumor yang disebarkan orang lain tidak akan bisa memengaruhinya, kata Yan Suehen dengan tenang. Bisakah aku bertemu dengannya? Zuan bertanya dengan cemas. Bertemu dengannya hanya akan membuatnya emosinya bergejolak, jadi lebih baik dia tetap sendiri, kata Yan Suehen terus terang. Jangan lupa apa yang kukatakan kemarin. Ekspresi Zuan berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia hanya bisa duduk di tangga dengan frustrasi. Ketika melihat penampilannya yang putus asa, ekspresi Yan Suehen sedikit berubah. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu tahu siapa yang menyebarkan rumor ini? Zuan menggelengkan kepalanya. Dia tampak sangat bingung saat menjawab, tidak banyak yang tahu tentang hubunganku dengan Cuyan, dan hampir tidak ada satupun dari mereka yang ada di Gunung Valet. Aku benar-benar tidak yakin siapa yang melakukan ini. Tapi aku punya kecurigaan. Lalu, dia menceritakan padanya tentang 2 gelombang misterius niat membunuh dan peringatan yang diterima Cuyan di secarik kertas dari malam sebelumnya. Yan Suehen berkata dengan muram, aku yakin orang yang meninggalkan pesan itu untuk Cuyan adalah orang yang sama dengan orang yang menyebarkan pesan itu. Pihak lain tidak hanya tahu bahwa kamu dan Cuyan sudah menikah, tetapi mereka juga tahu bahwa kalian berdua masih memiliki perasaan yang sama. Itulah sebabnya mereka mencoba mengirim Cuyan untuk menangkap, tangkap seorang wanita jalang. 1. Zuan memutar matanya, berkata, Nona Xie dan aku tidak bersalah. Aku tidak terlalu peduli dengan diriku sendiri, tetapi bukankah kau mencoreng reputasinya dengan mengatakan itu? Yan Suehen berpikir, kau membelanya sekarang, namun kau masih mengklaim dirimu tidak bersalah. Iklan oleh Pub Future, Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar +66+66+66. Zuan tercengang, apa yang membuatnya tiba-tiba marah. Namun, setelah itu terjadi, Yan Suehen sudah bisa diduga akan marah. Zuan berkata, akulah yang ceroboh malam itu dan tidak memikirkan kemungkinan ini. Yan Suehen tiba-tiba berkata, mengapa aku punya perasaan bahwa salah satu teman wanitamu melakukan ini karena cemburu? Wajah Zuan memanas. Awalnya dia juga menduga hal itu, tetapi setelah dipikir-pikir, hal itu tidak masuk akal. Tidak ada satupun teman wanitanya di sini, dan itu tidak mungkin Xie Daoyun, bukan? Yan Suehen membuka mulutnya. Ia ingin mengatakan bahwa gaya ini sedikit mirip dengan gaya Yun Jianyu. Namun, Yun Jianyu adalah seorang senior dan bukan salah satu dari gadis-gadisnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Astaga, sementara itu, di halaman Pulau Kekosongan, Yun Jianyu bersin. Dia berkata sambil tersenyum, wanita sedingin batu itu pasti sedang marah sekarang. Meskipun aku tidak bisa melihatnya sendiri, hanya memikirkannya saja membuatku merasa senang. Di dalam ruangan yang sama, Qiu Honglei berkata dengan sedikit khawatir, Tuan, bukankah ini terlalu berlebihan? Ini terlalu tidak tahu malu. Hei, Nona muda, apakah kamu tidak melakukan kesalahan di sini? Kami adalah penyihir Sekte Iblis. Bukankah kami seharusnya tercela? Balas Yun Jianyu sambil memutar matanya. Qiu Honglei berkata dengan agak canggung, tapi ini akan benar-benar menyinggung Cucuyan, bagaimana kita bisa hidup bersama di masa depan. Selain itu, jika Ah Su tahu, dia pasti akan menyalahkanku. Yun Jianyu mendengus. Kau masih ingin memiliki hubungan baik dengannya. Kalian berdua benar-benar bertentangan satu sama lain. Mungkinkah kau ingin bermain-main dengan persaudaraan palsu? Dia menatap muridnya dengan serius dan melanjutkan, hanya satu dari kalian yang harus menjadi pemenang, sementara yang lain hanya bisa tunduk sebagai pecundang. Aku jelas tidak ingin pecundang itu adalah dirimu. Jika dia menjadi pesuruh, lalu aku akan jadi apa? Dia mengusir pikiran itu begitu saja muncul. Aku hanya melakukan ini demi muridku yang konyol ini. Qiu Honglei bergumam, mengapa aku merasa seolah-olah Tuan lebih peduli terhadap perjuangan harem daripada aku? Apa katamu? Bentak Yun Jianyu sambil mengangkat alisnya sebelah. Tidak ada, jawab Qiu Honglei cepat. Ia meraih lengan gurunya dan berkata, tapi, guru.
Bukankah teknik pesona tingkat tinggi adalah tentang merebut hati seorang pria? Jika aku bertarung dengan cucuyan seperti ini, aku hanya akan membuat Ah Zu merasa jijik padaku jika aku bertindak terlalu jauh. Bahkan jika aku menang, apa gunanya? Jangan khawatir, aku akan menghadapi bocah itu. Apapun yang terjadi, akulah yang melakukan semua ini. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia bisa saja menyalahkanku, kata Yun Jianyu dengan bangga. Namun, dalam hati, dia sedikit khawatir. Dia memang sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Sementara itu, di halaman istana Jadevil, Pei Mianman menyelesaikan kultivasinya hari itu. Dia melihat keluar jendela ke arah murid yang sedang bergosip dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, apa yang sedang dibicarakan murid itu?" Tampaknya hari ini lebih berisik dari biasanya. Untuk memenuhi keinginan gurunya, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beradaptasi dengan penuh kepahitan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar. Penatua Huoling mengucapkan tangannya, dan gelombang energi menutup dunia luar. Dia berkata dengan dingin, hanya beberapa hal yang tidak masuk akal yang tidak perlu disebutkan. Dibandingkan dengan murid utama itu, kamu memiliki kerugian dalam hal waktu berlatih, jadi kamu perlu memanfaatkan waktu sebelum pertempuran besar. Kamu hampir mencapai titik jenuh, jadi kamu tidak bisa bermalas-malasan. Baiklah, jawab Pei Mianman sambil mengangguk. Ia menyeka keringat halus di dada. Aku pasti tidak akan kalah dari Cuyan. Saat gangguan terus meningkat dan semakin intens, persaingan hebat 9 sekte Tao semakin dekat. Bab 1624, Keributan. Meskipun drama seputar pericu cukup intens, kompetisi sekte besar lebih penting. Para murid yang memenuhi syarat untuk datang bersama para senior mereka ke Gunung Valet adalah individu-individu luar biasa yang dipilih sendiri oleh sekte mereka, atau mereka adalah pasukan cadangan yang dianggap sekte memiliki potensi besar dan dikirim untuk mendapatkan pengalaman. Terlepas dari jenis murid mana mereka sangat peduli dengan kompetisi. Hari ini adalah hari pertama kompetisi. Pertandingan akan diadakan di puncak utama Gunung Valet, yaitu puncak emas Gunung Crouching Tiger. Alasan mengapa tempat itu disebut puncak emas adalah karena setiap kali matahari terbit dan sinar matahari menyebar ke seluruh gunung, seluruh puncak gunung akan berwarna emas, menciptakan pemandangan yang indah. Selain itu, tidak seperti kebanyakan puncak gunung, puncak emas memiliki dataran tinggi yang lebar dan datar, bukan puncak yang menjulang seperti biasanya. Selain istana matahari murni tempat Wang Wuxi tinggal dan beberapa bangunan penting lainnya, tempat itu juga memiliki alun-alun besar yang dapat digunakan untuk seni bela diri. Biasanya, puncak emas merupakan area terlarang di sekte matahari sejati. Hanya pemimpin sekte dan tetua dari puncak-puncak agung, serta pewaris penting tertentu, yang dapat masuk dengan bebas. Murid-murid lainnya hanya dapat pergi ke sana sebentar selama upacara-upacara penting. Alasannya adalah karena, selain tampak keemasan, puncak emas memiliki kegunaan khusus lainnya. Ungu yang kaya akan memenuhi seluruh tempat saat matahari terbit, yang sangat bermanfaat untuk berlatih. Sumber daya pelatihan yang begitu berharga tentu saja tidak dapat dilepaskan begitu saja kepada publik. Misalnya, meskipun para siswa telah berkumpul dari berbagai tempat untuk kompetisi sekte agung, mereka tetap tidak dapat memasuki puncak saat matahari terbit. Akan tetapi, hari ini, saat kompetisi sekte besar yang hanya terjadi sekali setiap 10 tahun akhirnya dimulai, Sekte Matahari Kebenaran membuka puncak emas untuk pertama kalinya, menggunakannya sebagai lokasi kompetisi. Para murid dari berbagai sekte tentu saja sangat gembira. Mereka mulai menggunakan keterampilan melatih mereka sendiri untuk menyerap warna ungu yang kaya di sekitar mereka dengan rakus. Semangat mereka semua terasa sangat segar, dan pelatihan mereka berkembang berkali-kali lebih cepat dari biasanya. Mereka semua sangat gembira. Bertanya-tanya seberapa mengejutkannya mereka berarti mereka akan tumbuh jika mereka bisa berkembang di sini dalam jangka panjang. Para master dan tetua sekte juga dipenuhi dengan kekaguman terhadap Ki Ungu misterius di sekitar mereka. Mereka berpikir dalam hati, Wang Wuxi ini benar-benar murah hati, benar-benar membiarkan kita semua menikmati tempat ini. Zuan berkata kepada Xie Daoyun, adik Linger, kamu harus melihat sekeliling untuk melihat apakah ada formasi saat semua orang terganggu. Mereka tidak menemukan apapun saat mereka melihat-lihat bersama, tetapi mereka belum mendapat kesempatan untuk mengunjungi area terlarang seperti Golden Peak saat itu. Saat ini, semua murid sekte sedang fokus menyerap Ki Ungu, yang pasti menyebabkan kekacauan.
Itu adalah kesempatan yang sempurna bagi Xie Daoyun untuk melihat-lihat tanpa diketahui. Karena itu, Xie Daoyun menyuarakan persetujuannya dan diam-diam berbaur dengan kerumunan. Zuan mulai menyerap ki ungu di sekitarnya untuk melihat apa isinya, dan dia segera tercengang. Ki ungu ini sangat mirip dengan ki primordialnya, tetapi jauh lebih tipis. Meski begitu, kualitasnya masih jauh lebih tinggi daripada ki normal. Tidak heran, semua orang yang hadir tampak begitu tergila-gila. Di kelompok Sekte Kesedihan Surgawi, Guan Chouhai tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap muridnya yang berpuas diri itu, sambil berkata, "Ziyin, pertempuran besar akan segera dimulai, tetapi kamu masih terlihat begitu putus asa. Dia hanya seorang wanita, apakah perlu sampai sejauh itu?" Saat ini, Ziyin tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Bahkan ada lapisan tipis janggut yang tumbuh di dagunya. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdengar bagi seseorang seperti dia, yang sangat peduli dengan penampilannya. Selain itu, tatapan matanya anehnya tidak fokus. Guan Chouhai adalah seorang Grandmaster, jadi dia tentu tahu bahwa vitalitas seseorang adalah cerminan terbaik dari kekuatan dan kondisinya. Ziyin mungkin bahkan tidak berada pada 70% dari kondisi terbaiknya. Dia pasti akan membayar harganya untuk itu selama kompetisi besar. Namun, Ziyin adalah pemain unggulan dari Sekte Kesedihan Surgawi, seseorang yang mewakili kebanggaan sekte mereka. Bagaimana mungkin Guan Chouhai tidak khawatir? Ziyin berkata tanpa daya, itu mudah bagi guru untuk mengatakannya. Jika kamu tahu bahwa Master Sekte Yan benar-benar memiliki seorang pria, aku tidak percaya kamu bisa tetap tenang. Murid-murid di sekitarnya semua terkejut. Mereka berpikir, apakah Ziyin sudah gila? Dia benar-benar berani berbicara seperti ini kepada ketua sekte. Namun, Guan Chouhai tidak marah dan hanya tertawa, berkata, "Peri Yan berbeda dari wanita lain. Dia adalah wanita yang dingin dan acuh tak acuh yang tampaknya berasal dari aliran bintang surga. Mengapa dia menyukai pria dari dunia sekuler? Jika benar-benar ada pria untuknya di dunia ini, itu tidak lain adalah aku, Guan Chouhai." Ziyin memutar matanya. Dia benar-benar tidak ingin membalas lagi. "Guru, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri itu?" Iklan oleh Pub Future. Guan Chouhai menepuk bahunya untuk menyemangatinya. Kemudian, dia melirik Zhao Xiaodi yang ada di dekatnya dan bertanya, "Ada apa denganmu, Xiaodi?" Zhao Xiaodi merasa khawatir. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Ada yang salah denganku?" "Sama sekali tidak, tidak sama sekali." Guan Chouhai mencibir. "Kau bertingkah aneh selama beberapa hari ini. Dibandingkan dengan biasanya, bukankah kau terlalu pendiam? Kadang-kadang, kau tampak seperti sedang meneteskan air mata dalam diam, sementara di waktu lain, kau tersenyum bodoh, seolah-olah seseorang telah menghancurkanmu." "Tuan Gelombang," teriak Zhao Xiaodi, merasa sangat malu. Namun, kenangan tentang Zuan yang memukulinya dengan kejam tak dapat dielakkan muncul lagi di benaknya. Kakinya tak dapat dielakkan untuk menutup rapat. "Kalian semua sebaiknya segera menyesuaikan kondisi kalian. Kompetisi besar akan segera dimulai. Pertandingan kalian di hari pertama seharusnya tidak terlalu sulit, jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya," kata Guan Chouhai, senyumnya memudar. Selain Ziyin, Zhao Xiaodi adalah murid terpenting kedua baginya. Selain itu, karena identitas istimewanya, dia lebih peduli padanya daripada yang lain. Namun, entah bagaimana mereka berdua berakhir seperti ini. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia hampir akan mengira bahwa mereka baru saja putus atau semacamnya. "Mengerti," jawab kedua murid itu. Meskipun Guan Chouhai agak toleran, dia tetap saja menakutkan setiap kali dia marah. Mereka berdua hanya bisa memaksakan diri untuk fokus. Sementara itu, di antara jajaran istana Jadevil, Wan Guyi mengalihkan pandangannya dan berkata sambil mencibir, "Ziyin dari Sekte Kesedihan Surgawi memiliki reputasi yang sangat besar, namun yang kulihat hanyalah sampah." Selain itu, Lou Wucheng dari Sekte Giok Putih juga terlihat setengah mati. "Aku menolak untuk percaya bahwa seorang pendekar pedang bisa menjadi sesuatu yang istimewa jika mereka sedang dalam semangat yang rendah, bahkan jika dia memiliki pedang abadi." Wan Tongtian berkata dengan serius, "Mereka berdua tampaknya baru saja mengalami pukulan emosional yang sangat berat, tetapi kamu tidak boleh ceroboh. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi kesempatan bagi mereka. Akan menjadi hal yang wajar jika mereka tetap terperangkap oleh perasaan mereka,
Tetapi jika mereka berhasil membebaskan diri, mereka mungkin akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu hanya seorang wanita, tetapi mereka terlihat seperti akan mati. Bagaimana wanita bisa semenarik kultivasi? Wan Guyi berkomentar dengan nada meremehkan. Kitab klasik menyatakan bahwa ketika Anda mengolah pedang, hal pertama yang perlu Anda putuskan adalah cinta. Jika Anda tidak memiliki wanita di hati Anda, pedang Anda akan menjadi ilahi. Penatua Huoling tertawa dingin dan berkata dengan ekspresi marah, "Tidak buruk, Tuan Wan. Jadi ini adalah hal yang Anda ajarkan kepadanya selama ini. Jadi itu yang Anda pikirkan saat itu." Di sampingnya, ekspresi Pei Mianman tidak terlihat jauh lebih baik, dia juga seorang wanita. Wan Guyi mendengus. Dia mengalihkan pandangan dan mengabaikannya. Sebagai seorang putra, dia tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita yang dikabarkan menjadi saingan cinta ibunya ini. Di sisi lain, Wan Tongtian segera meminta maaf sambil menyeka keringat dinginnya. Ia berkata, "Adik perempuan, aku benar-benar tidak mengajarinya seperti itu. Anak ini telah menjadi begitu ekstrim sehingga aku bahkan sedikit khawatir bahwa ia mungkin akan berakhir sendirian sepanjang hidupnya dan mengakhiri garis keturunanku sepenuhnya. Seharusnya kau yang melakukan itu." Tetua Huoling membalas sebagai ucapan perpisahan, lalu menyeret muridnya ke sisi lain kelompok. Wan Tongtian ditinggalkan sendirian tertiup angin. Di tempat lain, dua orang biksu, satu tua dan satu muda, diam-diam menyaksikan semua yang terjadi. Biksu kecil yang gemuk itu berkata sambil mendesah takjub, "Sekte-sekte Taos sangat ramai. Setiap sekte memiliki begitu banyak orang yang kuat. Guru, apakah menurutmu itu karena mereka diizinkan untuk memiliki istri dan menikah?" Biksu tua itu memukul kepalanya dengan tongkat kayu dan membalas, "Apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin kami umat Buddha juga mengizinkan pernikahan dan anak-anak?" Iklan oleh Pub Future. "Bukan itu maksudku. Aku hanya bertanya-tanya apa maksud Master Sekte Wan ketika dia berbicara tentang mengakhiri garis keturunan mereka." Biksu kecil yang gemuk itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itu berarti tidak memiliki istri dan memiliki anak laki-laki, tidak meninggalkan seorang pun untuk meneruskan garis keturunan leluhur Anda. Pada saat itu, Anda secara alami tidak akan memiliki penerus," biksu tua itu menjelaskan. Biksu kecil gemuk itu menyuarakan keterkejutannya, dengan bertanya, "Kalau begitu, bukankah itu berarti setiap orang dalam sekte Buddha kita akan kehilangan garis keturunannya?" Napas biksu tua itu terhenti sejenak, dan baru setelah beberapa saat dia mengembuskannya sambil berkata, "Jiese, kamu cukup cerdas, seperti yang diharapkan." Kedua biksu itu adalah guru Jian Huang dari kuil ketenangan dan biksu kecil Jiese. "Saya juga berpikir begitu," kata biksu kecil yang gemuk itu sambil membusungkan dadanya. "Guru, apa pendapat Anda tentang wanita?" "Jiese, itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan," kata biksu tua itu dengan serius. "Kamu hanya perlu mengingat bahwa wanita itu seperti harimau, itu saja." Biksu kecil yang gemuk itu menggerutu, "Harimau memangsa manusia, jangan bilang wanita juga begitu. Mulut mereka sangat kecil, jadi bagaimana mereka bisa memakannya?" Yang ia dapatkan sebagai balasan adalah pukulan lain dari tongkat itu. Biksu tua itu terdengar sedikit marah ketika ia berkata, "Omong kosong macam apa yang kau pikirkan sepanjang hari ini?" Sang biksu muda menatap sang guru dengan ekspresi sederhana dan jujur, lalu berkata, "Guru, saya merasa bahwa Anda adalah orang yang pikirannya telah menyimpang." Biksu tua itu tertegun. Kemudian, dia menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Buddha Amitabha, aku telah melakukan dosa." Setelah kekacauan yang disebabkan oleh begitu banyak orang yang mencoba memanfaatkan Ki Ungu, Wang Wuxi melihat bahwa sudah waktunya dan melangkah maju. Dia bahkan tidak perlu mengatakan sepatah kata pun agar semua orang yang hadir menjadi tenang. Mereka semua merasakan tekanan misterius yang membuat mereka secara refleks terdiam. Para master sekte dari sekte lain sedikit mengernyit. Kultivasi Wang Wuxi tampaknya telah meningkat lagi. Jelas, Gunung Valet adalah tempat yang berharga, seperti yang diharapkan. Sekte-sekte seharusnya sudah menekankan kepada kalian semua tentang arti penting dan pahala dari kompetisi ini, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk mengulanginya. Saya hanya akan menegaskan satu hal. Setiap tindakan yang dimaksudkan untuk merenggut nyawa orang lain akan mengakibatkan diskualifikasi langsung, kata Wang Wuxi. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi semua yang hadir mendengarnya dengan sangat jelas. Wan Guyi tiba-tiba berkata,
kompetisi ini seharusnya menjadi ajang di mana semua orang harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Pedang tidak memiliki mata, jadi bagaimana seseorang bisa menilai jika seseorang secara tidak sengaja melukai lawannya? Semua murid merasa kagum dalam hati. Orang ini benar-benar berani menantang Wang Wuxi secara langsung. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melakukannya? Jiese, sang biksu kecil, berkata sambil mendesak kagum, "Guru, orang itu sungguh kejam." Master Jian Huang sama sekali tidak menanggapinya. Dia hanya memejamkan mata sambil menggumamkan sutra, seolah-olah dia perlu memurnikan pikiran kotor yang baru saja muncul di benaknya. Wang Wuxi menatap Wan Guiyi dengan tajam, lalu menjawab, "Tidak perlu semua orang khawatir tentang itu. Saya telah mengundang para master dan tetua sekte untuk menjadi juri. Selain itu, saya bahkan telah mengundang Master Jian Huang yang terhormat dari kuil ketenangan untuk menjadi saksi." Juga, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak masuk akal ketika dia berkata, "Kami juga mengundang Tuan Zhu dari istana sebagai tamu kehormatan khusus. Bersama-sama, kita seharusnya cukup mampu menilai keadilan setiap pertarungan." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tempat itu segera kembali rendah. Bab 1625, Aku akan bersaksi. Lagi pula, beberapa saat sebelumnya, Wang Wuxi telah memperkenalkan Yan Suehen dan Penatua Li dari White Jade Sect, Guan Chouhai dari Heavenly Sorrow Sect, Palace Master Wan Tongtian dan Penatua Huo Ling dari Jadefall Palace, Kunlun Void Sect. Siapa di antara mereka yang tidak menonjol? Biasa, di antara mereka, hanya Penatua Peng dari Emptiness Isle yang tidak terlalu terkenal. Namun, sebagai seseorang yang cukup mampu untuk menjadi Penatua Sekte, dia jelas luar biasa dalam dirinya sendiri. Selain itu, Master Jian Huang dari Tranquility Temple juga merupakan tokoh legendaris. Secara tegas, beberapa tokoh tingkat atas Sekte Tao adalah juniornya. Namun, seorang bocah seperti Zuan akhirnya disebut-sebut berada di level yang sama dengan mereka. Terlebih lagi, hanya 2 hari sebelumnya, terungkap bahwa ia dan pericu sebelumnya adalah suami istri, yang membuatnya menjadi sasaran konspirasi banyak orang. Kali ini, ia bahkan menjadi juri tamu terhormat. Itu seperti menambahkan setetes air ke dalam panci berisi minyak, membuatnya meledak. Zuan melihat banyaknya titik amarah yang mengalir deras. Dalam hati aku berpikir, jika hubungan Yan Suehen denganku terungkap sekarang, apakah poin amarahnya akan berlipat ganda? Akan tetapi, saat dia berpikir tentang bagaimana para master sekte ini telah menjadi pengejar Yan Suehen selama bertahun-tahun, dan bahwa dia belum tentu bisa meninggalkan gunung hidup-hidup jika mereka mengetahuinya, dia hanya bisa mengurungkan niat itu. Di antara barisan pulau kekosongan, Qiu Honglei diam-diam menarik lengan baju Yun Jianyu dan berkata, "Tuan, rumor yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu sudah terbukti benar. Ahzu sekarang menjadi musuh publik dan dibenci semua orang. Apakah dia akan berada dalam bahaya? Jangan khawatir, dia adalah istana kekaisaran saat ini. Baik Wang Wuxi maupun master sekte lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani membiarkan sesuatu terjadi padanya," kata Yun Jianyu. Dia terdiam sesaat, lalu menambahkan, "Selain itu, bahkan jika mereka tidak peduli, bahkan semua anak muda ini jika digabungkan tidak akan sebanding dengannya." Qiu Honglei menghela napas lega saat mendengarnya. Pada saat yang sama, dia merasa agak aneh. Mengapa dia merasa seolah-olah tuannya lebih percaya pada Ahzu daripada dirinya sendiri? Di sisi istana Jadefall, mata Pei Mianman bersinar terang. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Ahzu di sini. Surga yang benar-benar mengasihaniku. Apakah ini yang disebut ketetapan takdir? Penatua Huoling memperhatikan kegembiraan muridnya dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Tidak apa-apa, saya hanya sedikit bersemangat ketika memikirkan kompetisi yang akan datang," kata Pei Mianman. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu bahwa tuannya membenci pria karena trauma masa lalunya. Jika dia memberi tahu tuannya tentang hubungannya dengan Ahzu, itu bisa menyebabkan pertikaian. Tiba-tiba, sesosok tubuh tinggi berdiri dari sisi sekte kesedihan surgawi dan memprotes, "Aku menentang ini." Mata banyak murid perempuan berbinar-binar sambil berpikir, kakak senior ini sungguh tampan. Setelah bertanya-tanya, mereka segera mengetahui bahwa dia tidak lain adalah Ziyin yang agung. Selain itu, dia juga sangat putus asa karena rumor yang beredar tentang cucuyan. Mereka semua merasa patah hati. "Kakak Ziyin, cepatlah dan datanglah ke pelukanku." Iklan oleh Pub Future.
Pada saat yang sama, mereka benar-benar kesal. Bukankah Cucuyan terlalu licik? Dia jelas sudah menikah, namun dia selalu berpura-pura menjadi wanita muda yang murni, merayu semua pemuda sekte. Cucuyan terkenal sebagai idola sekte Tao. Banyak saudara seperguruan yang menyukainya. Biasanya, karena Cuyan terlalu cantik dan dia bertingkah seperti orang abadi, semua orang merasa sedikit malu dengan rendah diri mereka. Namun, sekarang setelah mereka tahu bahwa dia telah menikah, mereka semua tiba-tiba menjadi percaya diri. Mengabaikan semua hal lainnya, setidaknya mereka masih perawan, bukan? Setidaknya mereka memiliki keunggulan atas dirinya. Begitu mereka mendapat kesan bahwa mereka berada di garis start yang sama, mereka semua mulai membenci Cucuyan karena iri. "Apa yang kau tentang?" tanya Wang Wuxi, ekspresinya berubah sedikit tidak menyenangkan. Ia diganggu oleh para junior ini satu demi satu. "Apakah kau pikir aku tidak peduli dengan martabat?" Ziyin menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk Zuan dan berkata, "Semua yang lain adalah senior yang berbudi luhur dan berwibawa di dunia prajurit, jadi kami tentu saja menerima mereka dengan sepenuh hati sebagai juri kompetisi Tao yang hebat ini. Namun, Zuan bahkan tidak setua kami, dan kultivasinya tampak biasa saja. Bagaimana dia bisa berdiri berdampingan dengan para senior dan menjadi juri?" "Saya setuju," Lou Wucheng menambahkan sambil tiba-tiba berdiri. "Saya merasa Zuan tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai juri kompetisi ini. Sebelumnya, dia selalu kesal setiap kali melihat wajah tampan Ziyin. Hari ini, dia justru merasa sedikit kagum dengan keberanian pria itu." Ziyin juga menatapnya, sambil berpikir, mengapa aku tiba-tiba merasa senang melihatnya. Mereka berdua bahkan merasa seperti saudara kandung. Tetua Li dari Sekte Giok Putih diam-diam mengerutkan kening. Dia tentu tahu bahwa muridnya menyukai adik perempuannya ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lou Wucheng akan bertindak karena cemburu dalam persaingan cintanya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tentu saja, dia tahu memiliki semacam dorongan penting saat mengolah pedang abadi, jadi dia tidak bisa benar-benar berbicara dan menurunkan semangat muridnya. Dia hanya bisa dengan sabar menyaksikan perkembangannya. Ziyin berkata dengan keras dan jelas, "Selama Tuan Zhu dapat menang melawanku atau saudara Lou, aku akan yakin dan percaya bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi juri dalam kompetisi ini. Aku juga akan meminta maaf kepadanya." Lou Wucheng mengangguk, lalu menambahkan, "Benar. Aku bahkan akan membiarkan dia memberiku 3 pukulan terlebih dahulu." Kedua pria ini sudah sangat frustrasi dan marah ketika mereka memikirkan bagaimana wanita impian mereka sudah berwujud pria lain. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk mendisiplinkan pria tampan itu dengan benar. Dengan begitu, Cuyan juga akan melihat betapa tidak berharganya pria itu. Wang Wuxi agak gelisah. Sejujurnya, dia juga merasa bahwa Zuan tidak layak, tetapi dia adalah tamu yang diundang secara pribadi. Para junior ini tidak memiliki hak untuk ikut campur. Dia hendak berbicara ketika Zuan mencondongkan tubuhnya ke kursinya dan berkata dengan nada menghina, "Bahkan orang sepertimu menganggap dirimu layak menghadapiku." Seluruh tempat menjadi riuh. Banyak orang bahkan mengutuk Zuan karena tidak tahu malu. Pei Mianman merasa khawatir dan gelisah. Ia berpikir, ada apa dengan Ah Su? Mengapa aku tidak bisa merasakan aura ki darinya? Dengan kekuatannya sebelumnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menang melawan Ziyin dan Lou Wucheng, tetapi sekarang, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Jika mereka berdua bertindak terlalu jauh, dia harus melindungi Ah Su bahkan jika dia harus menerima hukuman dari tuannya nanti. Wan Guiyi tertawa dan berkata kepada Wan Tongtian, "Ayah, aku penggemar kepribadian orang itu." Iklan oleh Pub Future. Wan Tongtian memasang ekspresi aneh saat menjawab, "Pemuda ini memang pemberani. Namun, meskipun kau ingin menyombongkan diri, kau butuh kekuatan untuk mendukung kata-katamu." Wan Guiyi berkata dengan serius, meskipun dia terlihat biasa saja, dia masih bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Jika dia benar-benar orang biasa, dia pasti tidak akan bisa melakukan ini. Aku yakin dia pasti punya kartu truf. Wan Tongtian mengangguk tanda menghargai, dan berkata, "Kamu memiliki penilaian yang baik. Dia lebih baik daripada kedua orang bodoh itu, Ziyin dan Lou Wucheng." Pei Mianman merasa sedikit lega saat mendengar mereka berdua berbicara. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak khawatir tentang apapun tadi. Kapan Ah Su pernah berada di pihak yang kalah dalam situasi seperti ini? Sementara itu,
Di sisi kuil ketenangan, biksu kecil gemuk Jie tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada biksu tua di sebelahnya, tidak heran guru mengizinkan saya menjelajahi dunia. Dunia ini memiliki begitu banyak hal yang menakjubkan. Master Jian Huang masih tidak memerhatikan hal-hal di luar. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, aku telah berdosa, aku telah berdosa. Ketika mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya, Qiu Honglei ingin berdiri dan berbicara membela Zuan. Namun, Yun Jianyu menangkapnya dan menghentikannya, sambil mendesis, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan mengekspos dirimu di sini? Bab baru akan diperbarui sepenuhnya di NOVAL.com. Qiu Honglei berkata dengan marah, Ziyin dan Lou Wucheng itu keterlaluan. Aku tidak bisa terus menonton ini. Jangan khawatir, anak itu tidak mudah diganggu. Kamu hanya perlu duduk santai dan menikmati pertunjukannya, kata Yun Jianyu, sama sekali tidak terlihat khawatir. Mempertimbangkan semua yang telah mereka lalui, apa gunanya konflik sepele ini? Ketika melihat bagaimana seluruh kerumunan menirunya, Zhang Zijiang menyadari bahwa sekaranglah saatnya untuk bersinar. Dia berdiri dan bertanya, apa yang kalian tahu, anak-anak? Kultivasi Tuan Zhu kita sangat mendalam dan tak terukur. Dia pernah menghabisi pasukan yang kuat dengan satu pedang sebelumnya. Kalian berdua benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapinya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Lalu, tawa meledak. Bahkan para pemimpin sekte pun memiliki ekspresi aneh. Membasmi seluruh pasukan sendirian. Beberapa dari mereka dapat melakukannya, tetapi ada banyak persiapan agar hal itu terjadi. Misalnya, pasukan musuh tidak boleh terdiri dari terlalu banyak elit, mereka tidak boleh unggul dalam keterampilan formasi, dan mereka tidak boleh terlalu banyak. Zuan hanyalah seorang pemuda, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tentara, apakah kau sedang mempermainkanku sekarang? Ziyin membalas dengan tidak ada yang salah. Kalau begitu bolehkah aku bertanya pasukan mana yang dibasmi oleh Tuan Su? Tolong beritahu kami agar kami dapat memujanya. Itu, Zhang Zijiang terdiam, karena dia ingat Zuan telah memberikan perintah untuk tidak mengungkapkan masalah Scarface yang Shen dari Twin Dragon Mountains kepada publik. Perintah militer harus dipatuhi. Jika ia menentangnya, ia bisa kehilangan akal sehatnya sebelum ia mendapatkan poin tambahan dari Zuan. Ketika dia melihat Zhang Zijiang ragu-ragu, Ziyin mencibir dan melanjutkan, bagaimana, kamu sudah keterlaluan dengan bulan dan pengetahuanmu. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, kamu hanya dapat menggunakan keterampilan untuk membuat dirimu terdengar lebih baik. Pada saat itu, kamu hanya bisa menggunakan lebih banyak pesona untuk menutupi kekuranganmu. Wajah Zhang Zijiang menjadi merah padam. Sudah berapa tahun ia tidak merasa diperlakukan seperti ini. Saat dia merasa bingung harus berbuat apa, sebuah suara dingin tiba-tiba berkata, saya bisa menjamin Tuan Su. Dia pasti punya kualifikasi untuk menjadi juri dalam pertempuran ini. Seluruh tempat itu kembali sunyi. Itu karena yang berbicara adalah Ratu Salju Yan Suehen. Saat ini, bahkan Wang Wuxi dan Guan Chouhai, dua tokoh generasi tua yang baru saja mengira mereka sedang menonton sesuatu yang menarik, menatapnya dengan kaget. Mereka memahami sifat Yan Suehen lebih dari siapapun. Mengapa dia berbicara kepada orang lain dengan begitu antusias?